Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Story yang dirahmati Allah. Kembali lagi di channel yang menyajikan cerita-cerita nyata, penuh inspirasi, air mata, dan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share jika kisah ini menyentuh hati kalian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di balik lereng Gunung Kidul yang sunyi, terhampar sebuah dusun kecil bernama Ngelipar. Jalannya masih berbatu, rumah-rumahnya terbuat dari kayu jati dan anyaman bambu. Angin berhembus sejuk membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Di dusun itu tinggal seorang gadis sederhana bernama Larasati Rahayu. Usianya baru 24 tahun, tapi pundaknya sudah terbiasa memikul beban hidup. Ayahnya telah tiada sejak Laras duduk di kelas 3 SMA, dan ibunya, Bu Rahayu, menjadi penjual jamu keliling untuk menyambung hidup. Adik satu-satunya Dio masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Setiap pagi, Laras bangun lebih awal sebelum ayam berkokok. Ia menyapu halaman rumah, menyetrika seragam sekolah Dio, lalu menyiapkan sarapan seadanya. Bubur nasi dengan garam dan sambal tempe jika sedang tak ada uang. Jika sedang lebih, mereka bisa makan dengan tahu goreng. "Mbak Yu, nanti aku dianterin sekolah ya. Sepedaku bannya kempes gak bisa dipakai," kata Dio sambil menenteng tas sekolah. Laras menoleh sambil menyuap bubur terakhirnya. "Iya Mas Dio, sabar ya. Nanti Mbak Yu anterin naik motor. Tapi jangan ngeluh ya, bensinnya juga pas-pasan." Motor tua Astrea Grand milik almarhum bapaknya itu kini jadi tumpuan mobilitas keluarga mereka. Laras tahu betul kalau mesinnya sering rewel. Tapi selama masih bisa dipakai, ia tak pernah mengeluh. Ia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil pinggir Jalan Raya Wonosari. Jaraknya sekitar 8 km dari rumahnya. Di sela-sela kesibukannya, ada satu nama yang masih sering hadir dalam doa dan diamnya. Bayu Prasetyo. Bayu adalah mantan pacarnya. Mereka menjalin cinta sejak SMA. Bayu dulu anak biasa saja, tapi setelah lulus jadi polisi, segalanya berubah. Pikirannya, sikapnya, dan terutama, pandangannya terhadap Laras. Di awal karirnya sebagai polisi, Bayu masih sering mampir ke rumah Laras. Kadang membawakan oleh-oleh dari luar kota. Tapi seiring waktu, kehadirannya makin jarang. Chat makin sepi. Hingga suatu malam, Bayu datang dengan seragam lengkap. Wajahnya serius dan kalimatnya menghancurkan hati Laras. "Ras, aku serius ya. Kita udah beda sekarang. Kamu ngerti kan? Aku polisi. Aku butuh pasangan yang bisa nyimbangi karirku." Laras terdiam. Ia tahu malam itu akan datang. Tapi ia tak menyangka Bayu mengatakannya dengan datar tanpa rasa. Ia menatap pria itu, lelaki yang dulu berjanji akan menua bersamanya. "Mas Bayu, apa selama ini aku nggak cukup baik?" tanya Laras pelan. "Kamu baik, Ras, terlalu baik. Tapi bukan itu yang aku butuh sekarang. Aku pengen hidup yang naik level, bukan tetap di sini-sini aja." Air mata Laras jatuh. Tapi ia tak menangis di hadapan Bayu. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu, Mas." Setelah malam itu, Bayu tak pernah muncul lagi. Ia menikah dengan seorang wanita cantik, anak pengusaha SPBU. Hidup mereka kerap muncul di Instagram. Liburan, mobil baru, restoran mahal. Laras tak iri, tapi sakit. Karena orang yang pernah menjanjikan langit, kini memilih langit yang lain. Namun, hidup tetap berjalan. Laras memilih untuk tidak tenggelam dalam luka. Ia bekerja, menabung, sedikit demi sedikit, dan membantu ibunya menjaga warung kecil di depan rumah. Suatu pagi, saat Laras membeli sarapan di warung pecel langganannya, matanya tertumpuk pada sosok asing. Seorang lelaki duduk di pojok warung.
Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan. Ia tampak lapar, tapi tak berani memesan. Si ibu warung mendelik tak suka. "Kamu mau beli atau cuma duduk aja? Ini warung, bukan tempat numpang." Laras melihatnya. Ada luka dalam di mata lelaki itu. Sesuatu membuatnya tak bisa berpaling. Ia membuka dompet. Hanya ada 20.000. Cukup untuk 1 bungkus nasi. Tapi ia malah menyerahkan bungkus itu pada lelaki tadi. "Mas, makan dulu. Perut lapar gak bisa nunggu," kata Laras pelan. Lelaki itu menatapnya dengan mata berkaca. "Jenengan, baik banget Mbak Yu. Saya udah 2 hari cuma minum air masjid." Laras tersenyum tipis. "Saya cuma kasir, Mas. Tapi kalau urusan lapar, semua orang sama." Ia berbalik pergi tanpa menunggu terima kasih. Lelaki itu bernama Jatmiko, dan dia bukan pengemis biasa. Ia adalah mantan guru honorer yang difitnah dan diberhentikan secara tak adil. Sejak itu, hidupnya berantakan. Rumahnya disita, dan ia memilih hidup di jalanan. Bukan karena tak mampu, tapi karena kehilangan arah. 1 bungkus nasi pecel itulah yang mempertemukan 2 hati. 1 sedang belajar ikhlas, 1 sedang mencari harapan. Tanpa mereka tahu, pertemuan itu akan mengubah segalanya. Karena Jatmiko bukan lelaki biasa, dan kelak, seluruh desa, termasuk Bayu, mantan polisi itu, akan terdiam ketika tahu siapa sebenarnya pria yang dulu mereka pandang hina.